3 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Salah satu saksinya mengungkapkan bahwa tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan Anews Prime selengkapnya. Pemirsa, tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Kuasa hukum Peggy Setiawan menggugat penetapan tersangka Peggy karena dinilai tidak cukup bukti. Dipimpin penasihat hukum Muhtar Effendi, puluhan advokat mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung. Mereka mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan Peggy Setiawan karena dinilai tidak cukup bukti. Muhtar menambahkan sejak 2016 Peggy tidak pernah berurusan dengan polisi, apalagi disebut terlibat kasus pembunuhan. Ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang Peggy Setiawan. 3 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Salah satu saksi, Okta, mengungkap tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan milik Pak RT. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina, Okta, telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Okta menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Okta menjelaskan para penyidik kasus Vina tidur bersama di rumah kontrakan milik Pak RT. Okta pun menyebut Peggy saat itu tidak ada di rumah Pak RT. Itu tidur ya? Tidur situ ya. Pastikan ya di kontrakannya Pak RT. Iya betul. Oke, termasuk dengan anak Pak RT itu? Termasuk, kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau nggak megang kunci, kita nggak bisa masuk dong. Itu pada saat nginep di rumah Pak RT sekira pukul berapa, masih ingat nggak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam? Iya. Itu setelah tadi, mohon maaf, setelah minum-minum gitu? Iya, betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Tapi dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak. Pada di lokasi tidak ada? Tidak ada. Total ada 3 saksi kasus Vina yang diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, yakni Okta, Pramudia, dan Teguh. Mereka datang dengan didampingi belasan pengacara untuk memberikan keterangan baru di kasus Vina. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Untuk mengetahui informasi terkini di Polda Jawa Barat sudah ada rekan Mujib Prayitno di sana. Selamat malam Mujib, informasi atau ada poin-poin terbaru apa di Polda Jawa Barat setelah atau pasca pemeriksaan ayah Peggy? Ya, bisa saya informasikan Vina dan juga Fani dan juga pemirsa bahwa hari ini ada 4 orang yang diperiksa di Polda Jabar, yaitu 3 orang yang saksi yang merupakan 3 orang dari 10 orang yang menginap di rumah Pak RT ketika kejadian, dan 1 orang yaitu ayah dari Peggy Setiawan. Ayah dari Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam dengan menjawab 12 pertanyaan yang dilancarkan. Kemudian ada beberapa juga pertanyaan yang mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan psikologis, diantaranya pola asuh ketika Peggy kecil, dan kemudian juga beberapa pertanyaan yang khas untuk psikologis ya, diantaranya menggambar kemudian menulis. 8 jam pemeriksaan ini diakui memang panjang karena orang tua dari Peggy ini hanya mendapatkan untuk memberikan keterangan tambahan saja. Selain itu,
secara simultan 3 pemeriksaan juga dilakukan terhadap 3 saksi, yaitu Teguh, kemudian Pramudia, serta Okta. Ketiganya meyakini bahwa pada saat mereka melakukan menjalani BAP pada waktu kejadian pada tahun 2016, mereka berada di bawah tekanan petugas yang melakukan pemeriksaan. Dan pada akhirnya mereka kemudian mencabut seluruh keterangan yang dikeluarkan pada saat itu. Dan saat ini mereka memberikan keterangan baru yang menurut penasihat hukum para saksi juga akan dijadikan sebagai bahan atau bukti baru atau novum yang nanti akan diajukan sebagai upaya untuk melakukan peninjauan kembali kasus yang menimpa mereka. Terus kemudian kasus peninjauan kembali ini juga akan dilakukan untuk membantu 5 orang terpidana yang sudah kadung menjalani masa penjara pasca ditetapkannya mereka di persidangan pada tahun 2016. Fani. Baik, Muji Praito, terima kasih atas informasinya. Kita tunggu seperti apa perkembangan dari pemeriksaan pihak-pihak yang terkait atau diduga terkait kasus dugaan pembunuhan atas Vina dan Eki. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali bertugas. Sebelumnya Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon, didampingi kuasa hukumnya menjalani tes psikologi di Polda Jawa Barat. Rudi mengatakan pemeriksaan berjalan santai dengan disodorkannya 12 pertanyaan. Hampir 8 jam ayah Peggy alias Perong menjalani pemeriksaan tes psikologi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Penyidik memberikan tes psikologi berupa menggambar dan menulis terhadap ayah Peggy. Rudi mengatakan pemeriksaan berjalan santai dengan disodorkan 12 pertanyaan. Selain itu, Rudi menambahkan tidak ada pemeriksaan psikologi lanjutan terhadap dirinya. Kuasa hukum ayah Peggy juga menyampaikan bahwa tes kali ini bertujuan untuk penyelidikan menggali fakta-fakta baru. Ada cuman gitu aja, cuman tanya jawab terus ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Ada kesulitan? Nggak ada, santai. Kita sambil santai, ngobrol sambil santai. Ini untuk rangkaian proses penyidikan guna pengungkapan. Jadi selain itu untuk menggali fakta-fakta itu aja sih.